Sahabat-sahabatku yang budiman, kita berjumpa kembali dengan channel Mudofir Abdullah, channel pendidikan, lingkungan hidup dan kebudayaan. Kali ini akan saya jelaskan bagaimana kiat-kiat membuat proposal skripsi atau tesis dengan mudah dan benar. Karena hal ini sering dialami oleh mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 setelah kuliah 1 tahun, 2 tahun belum juga berpikir tentang bagaimana membuat proposal. Karena itu kita tidak berlama-lama lagi, kita akan memulai kiat-kiat membuat proposal yang cepat, mudah, dan benar. Dan penjelasan saya tentang cara membuat judul yang baik, rumusan yang baik, dan tujuan penelitian skripsi yang baik. Cara membuat judul skripsi atau tesis yang baik dan efektif, ya. Ini saya contoh penelitian kualitatif. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama, menggunakan kata yang tepat, ya. Artinya kata dalam judul itu bukan bahasa asing, ya, kecuali kata sebuah nama yang tidak bisa diubah. Ini kalau skripsi dan tesis berbahasa Indonesia. Yang kedua adalah variabel jelas, artinya setiap variabel itu jelas. Yang ketiga, dibatasi tempat atau tahun, ya, jika penelitian itu adalah lapangan atau juga studi kasus, ya. Kemudian yang kedua adalah mudah dimengerti. 5, susunan kalimatnya efektif. Ini saya akan memberikan contoh satu, ya, yang contoh 2, contoh 3. Contoh pertama, misalnya judulnya adalah model kepemimpinan transformatif dalam perspektif Islam. Nah, dalam contoh 1 judul masih luas. Contoh kedua, model kepemimpinan transformatif dalam perspektif Islam. Studi kasus di pesantren AA. Nah, meskipun pada contoh kedua sudah dibatasi oleh tempat, yakni pesantren AA, tapi masih juga belum tajam. Maka pada contoh ketiga, model kepemimpinan transformatif dalam perspektif Islam, studi kasus di pesantren AA tahun 2019-2020. Nah, pesantren AA adalah membatasi tempat, artinya penelitian ini tidak di tempat yang lain. Kemudian dibatasi waktu, yakni tahun 2019-2020. Nah, inilah judul yang dipilih, ya, dan kalau dilakukan itu jelas, ya, tidak terlalu luas, ya, tempatnya jelas, batasan tahunnya juga jelas. Selanjutnya judul di atas menjadi patokan menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Nah, saya di sini tidak akan menjelaskan bagaimana cara menyusun latar belakang yang baik, itu nanti terpisah pada bagian 2. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat ada 4 hubungan yang harus cocok dengan 4 unsur utama skripsi atau tesis, yakni antara judul, rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Jika judulnya A, maka rumusan masalah harus A. Dalam arti kalau judul ke selatan, rumusan masalah ke arah selatan, tujuan ke selatan, kesimpulan juga ke selatan. Jangan sampai judulnya ke selatan, rumusan masalah ke barat, tujuan ke timur, kesimpulan ke utara. Itu penelitian gagal. Dan ini penelitian buruk, ya, kalau tidak sinergis antara judul, rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Nah, ini adalah 4 rangkaian, ya, yang harus sinergis, ya. Selanjutnya, saat menyusun rumusan masalah yang cocok dengan judul di atas adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana model kepemimpinan transformatif yang terjadi di pesantren AA tahun 2019-2020? Coba perhatikan, judul kita bicara soal model kepemimpinan transformatif, ya. Juga bicara tentang perspektif Islam, juga tentang pesantren, tentang tahun. Ini juga ada di rumusan masalah. Kemudian yang kedua,
bagaimana Islam menilai kepemimpinan transformatif yang terjadi di pesantren AA tahun 2019-2020. Ini cocok ya dengan judul. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah transformasi-transformasi apa saja yang telah dicapai di pesantren AA dan sejalan dengan perspektif Islam. Nah, ini kita ambil saja misalnya 3 rumusan masalah yang didasarkan pada variabel-variabel judul, yakni model kepemimpinan transformatif ya, perspektif Islam, kemudian ada pesantren, dan tahun 2019-2020. Ini menjadi patokan kita untuk menyusun rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan bahwa setelah menulis rumusan masalah ya, kemudian kita susun tujuan penelitiannya ya. Maka kalimat yang ringkas itu ditulis begini saja, tujuan ya. Biasanya tujuan ini ditulis B, misalnya B ya, setelah rumusan masalah ya, tujuan ya, ini masuk alinea atau tidak usah masuk alinea, sesuai dengan rumusan masalah di atas ya, maka tujuan penelitian sebagai berikut ya. Pertama, disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang pertama bicara soal model kepemimpinan transformatif, maka di sini ya, sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ya, adalah untuk ya, satu di sini mengetahui ya, model kepemimpinan transformatif yang terjadi di pesantren AAA tahun 2019-2020. Kemudian yang kedua ya, mengetahui ya, atau menjelaskan ya. Kalau ini tesis ya sebenarnya bisa mengetahui atau menjelaskan, tapi karena ini yang dijodohkan dalam skripsi ya mengetahui ya, mengetahui ya, penilaian Islam tentang kepemimpinan transformatif di pesantren AA tahun 2019 ya, 2020. Kemudian yang ketiga ya, mengetahui sejumlah transformasi yang telah dicapai di pesantren AA tahun 2019-2020. Nah, antara rumusan masalah ya dengan tujuan itu cocok ya. Nah, biasanya di sini C ya, setelah rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah ini kita buat ya, itu B. Kemudian latar belakang itu A ya di sini dan seterusnya. Ini satu contoh ya, kita hapus saja dulu.
karena kita baru menjelaskan secara garis besar. Nanti di sesi berikutnya ya kita akan menjelaskan bagaimana membuat latar belakang yang baik yang sesuai dengan judul di atas. Itulah beberapa kiat ya menulis judul yang baik, rumusan yang baik, dan tujuan yang baik. Bagaimana antara judul dan rumusan masalah, tujuan, dan nanti akhirnya kesimpulan itu sinergis ya, cocok dan dapat dipertanggungjawabkan secara urutan logis pembuatan proposal atau skripsi nantinya. Terima kasih.